Bersama saya di Juru Blender. Setelah saya membuat dinding, sekarang saya akan melanjutkan proyek ini dengan membuat 3D modeling kusen pintu dan jendelanya. Saya sudah mengambil image as plan, gambar tampaknya. Kita lihat di material preview seperti ini. Dindingnya saya rubah kembali ke viewport displaynya ke wire supaya terlihat. Oke. Saya membuat kusen pintu dan jendela menggunakan cube Shift A mesh cube. Oke. Saya pindahkan dulu kursornya ke pojok bawah. Set origin dulu. Oke. Kusennya tebal 5 cm kali 12, tinggi pintu normal 210. Oke, sekarang saya lihat dari depan. Iya, saya lihat di zoom. Saya pindahkan dulu. Oke, biarin. Oke, saya pindahkan kusen yang pertama ini ke bawah. Oke, saya KX min 5. Oke, di pojok saya letakkan di pojok dinding. Sekarang ke tampak depan. Saya naikkan sesuai gambar acuan 20 cm. Oke. Saya apply scale-nya dulu. Saya copy ke kusen atas, Shift D, set 210. Oke, tingginya saya rubah 5 cm. Panjangnya saya rubah berapa ini? 160. 155. Oke. Saya copy lagi 50. Kurang, geser lagi. Oke, berarti ini benar tadi 160. Oke, apply scale. Kemudian ini kusen yang sebelah sini saya menggunakan array, add modifier, array relatif saya matikan. Saya menggunakan constant offset minus 95. Terlalu jauh, minus 90. Oke. Kemudian sisi bawahnya saya copy dari sini. Shift D, set min 210. Oke, X min 90. Oke. Masih kurang. Oke, X min 5. Ini lebih naik, saya naikkan 10 cm. Oke, di sini ini. Oke, 65. Ini saya naikkan di atasnya 35. Tingginya 100 kurang 195. Oke, Ctrl A, apply scale. Ini Ctrl A, apply scale, Shift D, set
90 terlalu tinggi, saya coba 100. Oke, pas. 60. Oke, saya sudah memiliki kusen. Sekarang saya membuat daun jendela dan daun pintunya. Ini saya shift DX main 4. Saya hapus dulu arraynya untuk yang kopinya. Ini X nya 92. Oh, terlalu besar. 87. Oke, saya lebihkan tingginya untuk sponeng 1 cm. A scale, kemudian daun jendela. Dari sini saya copy. Oke. Dua. Oke, tingginya 125. Saya tambah 1 cm atas bawah, 127 untuk sponeng. Oke, ketebalannya saya buat 3,5 cm. Scale. Ini juga pintunya saya buat 3,5 cm. Ctrl A, scale. Oke. Satu yang bawah, kaca mati di bawah, saya copy lagi. Set 5. Tebalannya cukup 0,5, kaca mati 5 mili. Ini 60, tingginya mungkin 60 juga. Oh, 65. Oke, Command A, scale. Oke, bentuk dasarnya sudah saya buat. Sekarang saya akan menyempurnakan kusen ini. Saya akan menggabungkan dulu kusen-kusen ini menjadi satu objek. Ini arraynya saya apply, kemudian saya pilih objek yang lain yang membentuk kusen. Kemudian saya union. Oh, di sini saya sudah mengaktifkan add-on bool tool, bisa diaktifkan di preference bool. Ini bool tool, tinggal diaktifkan saja di preference. Oke, saya pindahkan originnya sebagai acuannya. Oke. Kemudian saya akan mengatur posisi daun pintu dan daun jendela. Oke. Ini daun pintu sudah di belakang, oke, sudah tepat. Daun jendela membuka ke depan, jadi dia mesti maju ke depan. Saya geser dulu GY min 8,5, 12 kurangi 3,5. Oke, sudah selesai. Sekarang saya akan mengedit kusen ini supaya ada sponeng pintu. Saya akan melebihkan dulu ukurannya untuk memastikan kusennya terpotong dengan baik. Saya bikin
overlap dulu, tidak pas pada garisnya tetapi overlap. Saya geser dulu GY1, kemudian ukurannya saya rubah dulu, geser 1 berarti ukuran tambah 1, ketebalannya saya geser ke bawah min 1, tingginya saya tambah 1, 2, 1, 2. Oke. Kemudian kusen ini saya select, add modifier, boolean, difference, kita pilih objeknya untuk mengurangi yaitu pintu. Nah, oke, ini sudah terbentuk spawner. Langsung saya apply. Sudah terbentuk spawner pintunya. Ukuran pintu saya kembalikan lagi 1, 1. Oke, kembali lagi. Posisinya naik 20. Oke. Y-1. Oke. Sekarang jendela. Saya ke kusen dengan cara yang sama. Saya lebihkan dulu ketebalan ini, saya tambah 5 nggak masalah karena posisinya tidak berubah. Pilih kusen, add modifier, boolean, difference, pilih jendelanya, jadi kita apply. Oke, ukuran jendelanya kembalikan ke 3,5. Oke, tampak samping. Posisi kaca saya geser sejajar dengan ini, GY 8,5. Salah, GY min 8,5. Oke. Kita lihat lagi. Oke, di sini jendelanya jendela kaca. Saya akan merubah jendela ini menjadi jendela kaca. Saya edit sedikit. Oke. Saya beralih ke edit mode, klik tab. Ini saya extrude sebelah kirinya. Extrude 8. Minus 8. Oke. Sebelah sini juga extrude minus 8. Oke. Kemudian ini tidak sesuai, saya hanya akan membuat di sini tidak sampai ke sini. Ini saya hapus X face, saya ke edge, saya membuat face baru, pilih 2 edge, tekan F, dia membentuk face baru. Kemudian saya extrude 8. Oke. Saya ulang lagi untuk yang di atas. F E 8. Oke. Kemudian kacanya di tengah ini. Ini bidangnya juga terlalu besar, saya hapus juga face-nya dua-duanya. X face, saya membuat baru. Saya pilih 2 edge, tekan F, membentuk bidang baru. Tekan F ke face. Ini kembali saya extrude 1, bukan minus 1,5. Oke, yang ini extrude minus 1,5. Oke, ini sudah jadi. Ini kacanya 5 mili, ini kusennya. Oke. Kemudian ini kusen kayu. Oke, berarti ini double, ini saya hapus. Saya hapus. Sama, berarti ini saya hapus karena double.
sama, saya hapus. Oke, ini bidang. Di sini bawah ini tidak ada face, ini masih bolong. Saya buat face baru. Cek lagi face, ini juga kosong. Saya buat face baru. F sama, F sama, F. Cek lagi. Oke, ini tidak perlu karena tidak ada. Saya hapus ini face, ini juga tidak perlu. Di atas juga ada. Oke, dinding daun jendela selesai. Saya cek, saya ke vertis, saya select all, tekan A. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada vertis yang double. Meskipun di sini sudah saya aktifkan auto merge vertis. Setelah saya select, tekan M, merge by distance. Oke, tidak ada yang menumpuk. Oke, sudah selesai. Saya sudah punya kusen, punya daun jendela, punya daun pintu, punya kaca. Oke, seperti ini bentuknya. Kurang lebih sesuai dengan reference-nya. Nah, satu lagi yang harus saya buat, karena saya harus membuat objek untuk melubangi dindingnya. Nah, dia hilang karena ketutup dinding. Saya harus melubangi dindingnya supaya kusen dan pintunya terlihat. Oke, caranya saya akan membuat objek sebagai lubang. Oke, saya copy dari pintu aja. Shift D, pasangkan di kusen. Saya lihat dari sini. Oke, saya akan membuatnya lebih rendah dari dinding, minus 10. Oke, ini lebarnya saya rubah menjadi 95 sampai ke kusen supaya bisa memotong. Ini tingginya 235, 245 ya. Oke, Ctrl A, scale. Sekarang untuk yang sebelah sini, Shift D, X minus 95. Oke, kok kesini dia, ulang. Oke, X min 95. Oke, setting ukurannya 65, naik 30, tingginya naik 30, 215. Bukan 205. Oke, Ctrl A, apply scale. Oke, lubang ini dan lubang ini saya gabungkan dengan union. Oke, saya harus membuatnya lebih tebal dari dindingnya. Saya rubah ketebalannya menjadi 25. Saya geser supaya terpotong, memastikan dindingnya terpotong. Oke, kembali apply scale. Saya harus memastikan objek ini bagus, tidak ada dinding yang double atau tidak ada dinding yang hilang. Saya ke
edit mode, face, saya lihat ini double, sini saya hapus, tengah ini tidak perlu, ini saya hapus. Saya membuat face baru di sini ya. Oke, saya cek lagi. Oke, semuanya sudah ada. Sekarang saya ke vertis, all, M, March by distance, ada 2 vertis yang ganda, yang double. Oke, sekarang saya akan mengorganize objek-objek kusen pintu ini. Saya rubah namanya, ini saya namakan lubang P01. Oke, kemudian ini saya namakan daun pintu P01. Oke, ini jendela P01, kusen. Oke, ini kusen P01. Oke, saya akan menggabungkan objek-objek ini dalam satu parent supaya memudahkan nanti apabila ada perubahan posisi semuanya ikut bergeser. Dan saya buat acuannya ada di sini, Shift S2. Oke, kemudian saya Shift A membuat empty plane axis. Ini terlalu besar, saya scale dulu. Oke, Ctrl A, scale. Oke, ini saya beri nama P01. Ini tadi jendela, saya masukkan ke itu, saya ke parent, tahan shift, klik kiri, geser ke P1. Oke, dia masuk ke sini. Kusen sama, saya tarik, tahan shift, lubang juga iya, kemudian pintu juga sama. Oke, sekarang saya ini menjadi satu parent. Jika saya geser, dia akan menggeser semua. Ini saya 0, dia ke bawah semua. Oke. Nah, sekarang saya akan melubangi dindingnya. Pilih dinding, add modifier, boolean, difference, pilih lubang. Oke, dia sebenarnya sudah berlubang, cuman karena ini solid lubangnya, jadi jendela kusen pintu jendela nggak terlihat. Supaya terlihat, saya akan merubah ini, lubang ini pada objek properties, viewport display ini rubah ke wire. Nah, pintunya terlihat. Dan di sini gambar kamera ini kita matikan supaya dia tidak terrender, karena kalau kotak yang untuk lubangnya ini terrender, kusennya jadi ketutupan objek ini, objek lubang ini. Oke. Saya sudah memiliki satu pintu, dan ini akan saya ulang untuk membuat pintu-pintu yang lainnya.